Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menegaskan ada dua jenis dosa yang Allah segerakan balasannya, yaitu di dunia dan kelak di akhirat. Dua dosa tersebut, yang pertama durhaka kepada orang tua, dan yang kedua adalah berlaku zalim. Dan tema yang akan kita bahas pagi ini adalah tentang masalah semena-mena atau lebih cenderung kepada az-zulmu, kezaliman. Jadi kezaliman adalah sebuah dosa yang tidak hanya Allah balas di akhirat, tetapi juga Allah segerakan balasannya di dunia. Kezaliman itu ada tiga, ikhwatal iman. Yang pertama, zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Dan yang ketiga, kezaliman yang dimaafkan oleh Allah. Ini kata Hasan Al-Basri. Jadi al-baghyu atau az-zulmu dalam bahasa Indonesia disebut dengan semena-mena. Semena-mena itu punya sinonim sewenang-wenang. Kalau sewenang-wenang itu berarti identik kepada orang yang punya kewenangan. Maka dalam filosofi salat yang sering diperdebatkan di tengah-tengah umat Islam adalah teknisnya, padahal filosofinya tidak kalah penting. Ya, di saat tahiyat kenapa telunjuk yang digerakkan? Tapi sampai hari ini perdebatannya baru pada masalah teknis semata. Ada yang langsung tegak, ada yang bergerak dan sebagainya. Padahal semua itu terakomodir di dalam hadis. Filosofinya tidak pernah diungkap, padahal filosofinya luar biasa indah. Kenapa telunjuk yang digerakkan di saat tahiyat? Sebab jari telunjuk ini perlu untuk ditauhidkan dalam kehidupan. Sebab telunjuk ini sangat identik kepada kesemena-menaan dan kepada kesewenang-wenangan. Apalagi orang yang dititipi Allah nikmat jabatan, nikmat kekayaan, itu biasanya suka main telunjuk. Berhati-hatilah terhadap setiap kezaliman. Sebab kezaliman itu zulumatu yaumal qiyamah. Sebab kezaliman yang dilakukan oleh manusia di dunia akan menyebabkan kegelapan di akhirat. Nah, kembali kepada pembahasan kita, kezaliman ada tiga. Zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah, itulah syirik. Maka dalam Al-Quran Allah menegaskan, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa syirik itu bentuk kezaliman yang paling besar? Sebab Allah sudah memberikan segala nikmat kepadanya, tetapi dia menghadirkan tandingan untuk Allah dalam kehidupannya. Maka disebut syirik itu kezaliman. Bapak Ibu sekalian, di dalam Sayyidul Istighfar, jadi konsep hidup itu, tauhid itu dua. Maksudnya bukan tauhidnya dua, konsep bertauhidnya itu ada dua. Yang pertama, akui nikmat Allah. Yang kedua, akui dosa-dosa kita. Dalam hakikat kehidupan, dalam pandangan Islam, bahwa semua hidup ini adalah ujian. Al-Muluk ayat yang kedua. Semua adalah ujian.
Hidup mati ujian. Kalau hidup adalah ujian, maka konsekuensinya semua yang ada dalam kehidupan kita juga merupakan ujian. Ujian dari Allah. Maka kita akui nikmat Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Dan yang kedua, abu'u bi zambi. Kita mengakui dosa kita kepada Allah. Itu inti komitmen dalam berislam. Mengakui nikmat Allah dan mengakui dosa. Kezaliman yang tidak bisa dimaafkan dan tidak bisa diampuni oleh Allah adalah syirik. Asyirku billah, mensekutukan Allah. Sebab tidak pantas kita menghadirkan tandingan bagi Allah, padahal nikmat yang Allah karuniakan kepada kita tidak mengenal batas, baik batasan tempat, batasan waktu, kondisi dan keadaan. Dan di sisi lain, dosa kita kepada Allah setiap saat, setiap waktu tidak pernah berhenti dari berbuat kesalahan. Tapi subhanallah, sebagaimana Allah tegaskan dalam hadis qudsi, inna maghfirata rabbikum awsa min zunubikum. Sesungguhnya ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang kita miliki. Dengan satu catatan penting yang harus sama-sama kita perhatikan dengan baik. Kita camkan dengan baik. Semua dosa akan Allah ampuni kecuali mensekutukan Allah dengan catatan menyesal. Dan tidak cukup menyesal, tetapi juga berhenti dari perbuatan itu. Dan itu juga belum cukup sampai dia mengganti dosa-dosanya itu dengan amal-amal soleh. Atau yang kita kenal dengan istilah taubat. Yang kedua, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman kita terhadap sesama umat manusia, baik kepada yang beriman maupun yang belum beriman. Perbuatan zalim itu kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sinonimnya banyak, Pak. Baik itu berlaku tidak adil, tidak seimbang, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, kemudian berlaku curang, berlaku culas, berbohong dan seterusnya. Itu semua adalah bentuk sinonim daripada kalimat zalim. Dan kezaliman itu adalah kezaliman yang tidak akan bisa dibiarkan oleh Allah ketika kita menzalimi saudara kita. Bahkan ikhwatal iman, banyak dalam sejarah, lembar sejarah, bagaimana perjalanan para sahabat, bagaimana perjalanan para tabi'in. Bahkan subhanallah, di dalam kitabnya Imam Ibnu Hibban yang berjudul As-Siqah, yang membahas tentang silsilah hadis, ketika seseorang membunuh seekor tikus. Tikus boleh dibunuh, Pak. Tikus itu boleh dibunuh. Tetapi dia membunuh tikus itu dengan cara membakar ekornya. Maka seketika itu kezaliman itu dibalas oleh Allah. Tikus yang dibakar ekornya masuk ke dalam rumah orang yang membakar ekornya. Seluruh isi rumah itu hangus terbakar. Hati-hati. Berlaku zalim tidak hanya mendapatkan azab Allah di akhirat, tetapi akan Allah segerakan kezalimannya, balasannya di dunia. Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat As-Surah ayat yang ke-30, apapun yang menimpamu dalam hidup ini, semua adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Jadi kalau ada orang yang terzalimi, dalam tanda kutip ya, sekarang dicaci, dihina, dimaki, ketangkap dan seterusnya, ya ketangkap apa kayak gitu ya, hati-hati.
Kalau dia tidak berubah mengintrospeksi dirinya dan tidak mohon ampun kepada Allah, itu bentuk balasan Allah di dunia. Kezaliman yang dia rasakan hari ini akibat kezaliman yang dia lakukan pada masa-masa yang telah lampau. Para ulama mendefinisikan bahwa kezaliman itu adalah hutang. Dan hutang itu wajib pasti akan dibayar. Bisa hari ini, bisa esok, bisa lusa, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Yang jelas sebelum dia mati, Allah akan membalaskan kezalimannya. Maka ikhwatal iman, salah satu dosa besar sekaligus membinasakan. Dosa besar sekaligus membinasakan adalah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kezaliman yang dimaafkan oleh Allah adalah zalimun atau az-zulmu li nafsihi. Kezaliman terhadap dirinya sendiri itu masih bisa dimaafkan oleh Allah. Saat dia berbuat dosa kemudian mohon ampun kepada Allah, Allah masih ampuni. Itu namanya kezaliman yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Itu masih dimaafkan oleh Allah. Baik ikhwatal iman yang Allah muliakan, pertanyaannya, apa bahayanya melakukan tindakan semena-mena atau sewenang-wenang? Pertama, hati-hati bahwa doa orang yang dizolimi itu tidak ditolak oleh Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, salasu da'wat mustajabatun wala syakka fiha. Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya, la syakka fiha. Yang pertama, da'watul mazlum, yaitu doa orang yang terzalimi. Kalau Anda tidak kena akibat dari kezaliman yang Anda lakukan, anak cucu keturunan bisa menjadi yang mendapatkan azab dari kezaliman yang Anda lakukan. Dan itu menjadi kezaliman yang berlipat, azab yang berlipat. Kenapa? Di dunia anak keturunannya diazab oleh Allah, nanti di akhirat dia yang berlaku zalim diazab oleh Allah dan dituntut oleh anak keturunannya sebab mereka mendapatkan akibat dari kezaliman yang dilakukan oleh dia. Inilah yang di dalam Quran surat Ar-Rum Allah menegaskan, nanti di hari kiamat kita ini kena demo Bapak Ibu sekalian. Kita ini didemo oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Mereka akan protes kepada Allah, ya Rabb, kami sesat, kami melakukan dosa ini akibat perbuatan dia, disuruh oleh dia. Maka ya Allah, timpakan kepadanya di'faini minal azab, 2 kali lipat dari azab yang engkau berikan ya Allah kepada kami. Yang kedua, mereka yang melakukan kezaliman akan Allah segerakan azabnya di dunia. Dan yang ketiga, tidak akan mencium bau surga. Dan yang keempat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim, riwayat muttafaqun alaih, siapapun yang melakukan kezaliman maka akan dilaknat oleh Allah. Laknat itu artinya at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Maka konsekuensinya mereka yang melakukan kezaliman, apapun yang dia lakukan dalam hidupnya, tidak ada rahmat Allah di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.